Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Terbit Terang Channel. Channel yang akan mengisahkan berbagai macam cerita-cerita Islam menarik. Kisah ini adalah kisah Nabi Musa dan Qarun. Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Ayah Nabi Musa yang bernama Imran adalah kakak dari ayah Qarun yang bernama Yashar. Baik Nabi Musa maupun Qarun adalah keturunan Nabi Yakub. Qarun dikenal sebagai seorang yang kekayaannya sangat melimpah ruah. Hartanya tak akan habis dimakan oleh 7 turunan. Sungguh luar biasa kekayaan Qarun pada waktu itu. Namun sebelumnya, hidup Qarun sangat miskin dan kurus kering. Dia tidak mampu menafkahi anaknya yang jumlahnya sangat banyak. Bosan dengan keadaannya, Qarun memohon kepada Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikannya harta benda yang sangat banyak. Nabi Musa menyetujuinya tanpa ragu, karena dia tahu bahwa Qarun adalah seorang yang sangat saleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Allah pun mengabulkan doa Musa. Akhirnya, Qarun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Namun sayangnya, setelah keinginannya menjadi kaya raya terwujud, Qarun mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong. Qarun mabuk dan terlena dengan kekayaannya. Janji Qarun untuk lebih khusyuk beribadah dan membantu sesama setelah menjadi kaya kandas. Dia mendurhakai Allah dan memilih untuk menyembah Sobek, dewa berkepala buaya, serta dewa-dewa lainnya. Suatu hari, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Qarun. Begitu sampai, Qarun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena menurut Qarun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usahanya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan siapapun. Tidak ada kaitan dengan Allah atau dewa manapun. Qarun pun berani memfitnah Nabi Musa. Dia mengupah seorang wanita agar mengaku telah berbuat serong dengan Nabi Musa. Ketika seluruh Bani Israel telah berkumpul, Qarun berkata, "Wahai Bani Israel, ketahuilah, Musa yang kalian anggap sebagai nabi dan orang baik itu sebenarnya tidak demikian. Bahkan dia telah menghamili wanita ini." Nabi Musa merasa sedih dan langsung berdoa agar Allah menampakkan kebenaran sesungguhnya, bahwa semua yang dituduhkan tersebut adalah fitnah belaka. Allah menunjukkan kekuasaannya. Lidah perempuan yang disuruh berbohong tersebut menjadi keluh, dan dia pun akhirnya mengucapkan cerita yang sebenarnya, bukan kata-kata bohong yang sudah disiapkan sebelumnya. "Musa tidak berbuat apa-apa dengan saya. Dia orang baik. Saya diupah oleh Qarun untuk mengatakan bahwa saya dihamili oleh Musa," ucap wanita itu. Mendengar itu, Nabi Musa segera sujud sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Tidak berhenti di sana, Qarun juga menantang Nabi Musa untuk berdoa bersama. Siapa doanya yang dikabulkan, dialah yang benar dan harus diikuti. Qarun lalu berdoa, "Wahai dewa penguasa jagat raya, matikan Musa saat ini juga." Namun Nabi Musa tidak mati. Beliau tetap hidup dan berdiri tegak. Nabi Musa kemudian berdoa, "Wahai bumi, telanlah si Qarun dan seluruh kekayaannya saat ini juga." Tidak lama kemudian, bumi berguncang dan seketika bumi terbelah sehingga tubuh Qarun dan seluruh kekayaannya habis ditelan bumi. Seperti tercantum dalam surah Al-Kasyah ayat 81. "Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah.
dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong dan menahannya dari bencana itu. Tempat di mana Qorun dan seluruh kekayaannya dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi ini berada di sebuah tempat yang kini dikenal dengan sebutan Danau Qorun atau Bahirah Qorun. Namun tidak ada satupun kekayaan Qorun yang tersisa selain puing-puing istananya yang bernama Kasru El Qarun yang sampai saat ini masih berdiri kokoh di pinggir Tasik Qorun di kota Fayum yang tidak terlalu jauh dari Kairo, Mesir. Setelah menyaksikan kejadian yang menimpa Qorun, bertambahlah keimanan orang-orang Bani Israel kepada Allah. Benarlah, Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, ujar mereka. Kisah Qorun ini mengajarkan kita tentang bahaya sifat kufur, cinta dunia, dan sombong. Allah mengingatkan agar kita selalu bersyukur atas limpah nikmat kekayaan yang kita miliki. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian surat Ibrahim ayat 7. Nantikan cerita menarik lainnya ya. Dan tetap jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.